Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Elsa Widyastuti, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Proposal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Evan dengan NIM 122330027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Efektivitas Pengendalian Persediaan Bahan Baku menggunakan metode just-in-time pada UMKM Roti Al-Faza, Lampung Selatan. Latar belakang penelitian, di mana latar belakang penelitian saya yaitu yang pertama adalah adanya pertumbuhan UMKM di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini didasari oleh data Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana pada tahun 2023 jumlah UMK di Indonesia sendiri telah mencapai 65,5 juta unit usaha yang akan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini berdampak positif bagi pendapatan negara, tetapi di sisi lain berdampak negatif karena menimbulkan persaingan yang ketat di dunia UMKM, khususnya UMKM roti, di mana persaingan yang ketat ini semakin membuat konsumen memberikan tuntutan kepada UMKM untuk dapat memberikan atau memproduksi produk yang memiliki kualitas yang baik tetapi dengan biaya atau dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan pesaing-pesaing yang lain, di mana untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan strategi yang baik. Salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan yaitu adalah strategi pengendalian bahan baku, di mana strategi pengendalian bahan baku ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi baik dari segi waktu maupun biaya dan juga kualitas. Untuk menerapkan strategi persediaan bahan baku dibutuhkan pemahaman tentang karakteristik bahan baku itu sendiri, di mana pada UMKM roti bahan baku yang digunakan umumnya adalah bahan baku pertanian seperti tepung, susu, telur, dan lain sebagainya, di mana bahan baku pertanian memiliki sifat yang mudah rusak, bulky, dan musiman. Kemudian dari karakteristik tersebut, strategi penilaian bahan baku di UMKM Al-Faza masih menggunakan metode konvensional, di mana strategi lain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Salah satunya adalah metode just-in-time, di mana metode just-in-time sendiri ini dapat menyebabkan penurunan pemborosan biaya, menyebabkan minimnya keterlambatan produksi, dan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Penggunaan metode just-in-time digunakan karena metode just-in-time ini sangat cocok digunakan pada bahan baku pertanian. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu adalah bagaimana efektivitas penerapan metode just-in-time dalam mengelola persediaan bahan baku pertanian. Yang kedua, berapakah perbandingan biaya pengadaan bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode konvensional dan dengan menggunakan metode just-in-time. Yang selanjutnya itu ada tujuan, di mana tujuan penelitian ini yang pertama untuk dapat menganalisis efektivitas penerapan metode just-in-time dalam mengelola persediaan bahan baku pertanian. Yang kedua itu dapat mengukur perbandingan biaya pengadaan bahan baku yang dikeluarkan oleh UMKM Roti Al-Faza yang menerapkan metode konvensional dengan metode just-in-time. Yang ketiga yaitu batasan penelitian, di mana batasan penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah fokus penelitian hanya menggunakan metode konvensional dan just-in-time. Yang kedua, analisis pengadaan bahan baku dilakukan hanya dalam periode tertentu yaitu selama 3 bulan. Yang ketiga, data yang digunakan pada penelitian ini hanya bersumber dari wawancara, observasi, kuesioner, dan juga studi literatur. Yang terakhir yaitu pengukuran efisiensi dalam penelitian ini terbatas pada aspek pengurangan dan biaya pemesanan dari bahan baku itu sendiri.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama adalah memberikan manfaat teoritis dalam memberikan kajian ilmiah pada bidang pengadaan bahan baku dengan metode just in time di agroindustri yang dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan konsep pengadaan bahan baku yang lebih efisien dalam segi biaya maupun waktu produksi khususnya di sektor agroindustri. Yang kedua yaitu penerapan metode just in time ini diharapkan dapat memberikan efisiensi yang baik untuk meningkatkan nilai daya saing khususnya pada UMKM lokal di Indonesia sehingga kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada line balancing, di mana line balancing ini merupakan suatu penyimbangan dari suatu lintasan proses di mana memiliki penugasan di setiap stasiunnya. Line balancing ini dilakukan untuk menyimbangkan aliran produksi yang dapat mengurangi waktu menganggur. Di mana line balancing ini dapat menggunakan salah satu metode yaitu ranked positioning work. Ranked positioning work ini merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian line balancing, di mana metode ini dapat memperoleh data yang baik dan juga dengan waktu yang cepat. Pendekatan metode ini dilakukan dengan menghitung berapa jumlah stasiun kerja yang paling minimum dengan memperingkatkan berdasarkan position wide masing-masing dari lini stasiun kerja. Berikutnya ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini dimulai dari studi literatur. Kemudian setelah dilakukan studi literatur, dilakukan pengumpulan data, baik data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan observasi yang telah didasari oleh studi literatur awal. Kemudian ada pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari perhitungan yang didasari oleh studi literatur. Kemudian ketika kedua data sudah diperoleh, dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan perhitungan, khususnya pada perhitungan EOC dan ranked positioning work. Kemudian ada penganalisisan, kemudian ada pembahasan dan penyimpulan. Analisis data yang dilakukan itu yang pertama, menentukan jumlah pemesanan bahan baku dan total biaya melalui hasil observasi dan wawancara.
Yang kedua, menghitung jumlah pemesanan yang optimal dan total biaya persediaan menggunakan teknik Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu menentukan jumlah pesanan optimal untuk mengurangi biaya produksi maupun penyimpanan. Yang ketiga itu menganalisis dan menentukan jumlah pemesanan yang optimal dan total biaya persediaannya. Yang keempat itu menganalisis penerapan just in time terhadap plan produksi dengan konsep line balancing, yaitu strategi penyimbangan penugasan dalam proses produksi untuk mengurangi waktu menganggur dari proses produksi yang ada di UMKM roti ini. Penerapan JIT pada strategi line balancing yang digunakan yaitu adalah metode ranked positioning WAG. Berikut sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.